Masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta di ru'yah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, tidak melakukan tatayur, percaya kepada petanda buruk. Bahwa Ujlah adalah proyek kebangkitan Islam sejati. Ini disesuaikan dengan mubasyirat yang ada. Makanya ada tambahan mubasyirat dan beberapa dalil lagi yang insya Allah sangat amat presisi. Bahkan ini adalah sebagian miniatur surga berjalan di bumi sebelum surga yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang ada filosofi-filosofi di dalamnya, ya. Baik itu peluang bagi umat masuk surga tanpa hisab dan mujahid tanpa pedang. Jadi mujahid dengan doa dan munajat. Kita sadar bahwa ini adalah zaman pertolongan Allah, bukan lagi zaman dengan otot dan pedang. Saatnya nanti, bukan saat ini. Setelah pertolongan Allah datang dan pertolongan Allah tiba saatnya, pedang pun hanya sekedar membela diri, bukan aktif dan agresif. Gitu ya. Baik, kita bahas satu persatu. Rujukan dasar Qur'annya adalah Al-Maidah ayat 2. Ini muamalah tanpa upah setiap hari yang hanya bisa dilakukan di tanah Ujlah. Silahkan dicari, ada nggak tempat yang kita setiap hari bermuamalah tanpa berharap apa-apa. Sepertinya agak sulit dan seperti agak mustahil, kecuali di tempat Ujlah. Maksudnya setiap hari ya, muamalahnya bukan hanya gotong royong seminggu sekali, bukan. Kehidupannya sehari-hari tanpa upah. Sepertinya sulit kita cari, kecuali ada di tanah Ujlah. Bila diniatkan sebagai ta'awun alal birri wa taqwa, adalah bentuk ibadah sosial yang langsung diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolong kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jelas ini ya, Al-Maidah ayat 2. Al-Ihsan ayat 8 sampai 9. Ini adalah hakikat komunitas Ujlah lillahi ta'ala. Memberi, melayani, dan bekerja. Beda dengan filosofi polisi ya, apa namanya? Melayani dan sebagainya. Tapi selalu ada upahnya. Kalau ini murni memberi, melayani, dan bekerja tanpa menuntut upah atau balasan dunia, hanya berharap ridho Allah. Dalam surat Al-Ihsan 89, mereka memberi makanan yang disukai kepada orang miskin. Nah, ini termasuk orang miskin. Anak yatim yang ditawan. Nah, masuk ada anak yatim itu. Orang tuanya sudah tidak ada. Saya pun sudah anak yatim ya. Anak yatim piatu saya. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu karena berharap wajah Allah. Tuh kan. Tanah Ujlah semua bercita-cita ingin mahabbah kepada Allah. Lihat ya, sesuai kan dengan tujuan kita. Kami akan menghendaki balas. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Tidak pula ucapan terima kasih. Rekan sekalian, ini sejalan dengan misi kita. Ini belakangan saya mengkajinya. Tapi bahwa semua penghuni Bukit Tebah bercita-cita ingin sampai tingkat kemampuan mahabbah hanya kepada Allah. Maka ini sejalan. Ya, kita hanya melihat wajah Allah. Kemudian yang berikutnya, landasan ketiga,
Al-Ashar ayat 9. Ini merujuk kepada kaum Ansor, contoh komunitas Ujlah paling awal yang bermuamalah, saling menanggung tanpa bayaran. Allah memujinya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ashar ayat 9. Mereka mengutamakan kaum muhajirin daripada mereka sendiri, meskipun mereka dalam keadaan susah. Bukan? Kita ini sebutnya susah, tapi kalau ada tamu, kita layani dengan baik, semaksimal mungkin. Yang tidak ada pun kita ada-adakan, yang penting tidak berhutang. Ya, itu yang sudah dan sedang kita lakukan. Sehari-hari kita memang begini, ya, saling tolong-menolong, memberi dan sebagainya. Dasar rujukan hadisnya apa? Tadi kan Quran. Itu hanya beberapa saja, sebetulnya banyak. Mendapat pahala sedekah setiap hari tanpa putus. Wajar orang hidup kita saling melayani, saling tolong-menolong. Ya. Ada beberapa organisasi Islam yang khuruj. Itu kan melayaninya seminggu sekali, melayani mungkin 3 bulan sekali. Ini jauh lebih istimewa. Setiap hari. Bayangkan ya. Setiap hari Rasulullah mengatakan, hidup tiap hari tanpa upah adalah sedekah terus-menerus. Bahkan bisa setara dengan infak fisabilillah setiap hari tanpa kehilangan harta. Harta kita apa? Tanah Ujlah? Waktu. Masya Allah. Ya. Kita itu hartanya tinggal waktu. Ya. Tinggal waktu harta kita. Makanya saya berpesan berkali-kali, jangan sia-siakan waktu. Kurangi tidur. Sama kan dengan Ustazah Isnayati mengatakan, kita kurangi tidur di sini. Jangan kebanyakan tidur. Bisa. Mungkin berat di awal, berat sekali. Kadang-kadang puyeng pusing. Betul memang. Tapi kan surga itu mahal. Ya. Jangan surga dianggap murah. Sekarang sekalian, lihat. Terasa oleh kita surga itu mahal. Apa coba? Allah memberikan teguran kepada kita. Melalui mimpi-mimpi. Bayangkan. Kemarin teguran terakhir dari mimpinya siapa? Maesha. Coba. Kita sudah merasa jauh lebih baik dari penduduk dunia. Setiap hari kita tahajud, setiap hari kita kajian, setiap Senin Kemis kita saum, masih gotong royong hidupnya, segala macam. Tapi Masya Allah, benar. Ternyata surga itu teliti. Untuk masuk surga itu teliti banget. Masya Allah, ini salah ternyata. Masya Allah, ini tidak Allah ridhoi ternyata. Coba perhatikan teman-teman. Jadi teman-teman di sini yang masih juga belum sadar, wah keterlaluan. Udah dikasih tahu begini, surga itu mahal. Lalu kemudian mimpi diperingatkan, saking sayangnya Allah kepada kita. Allah peringatkan terlebih dahulu, bahkan, kalian harus begini ya, kalau tidak digantikan nih dengan generasi lain, dengan orang lain yang lebih baik. Masya Allah, coba. Teman-teman yang punya hati nurani sebutnya bergetar dengan membaca mimpi Maesha itu yang terakhir ya. Juga bergetar dengan mimpi-mimpi teman-teman yang lain. Bahkan sekarang bermunculan mimpi-mimpi dari remaja-remaja. Kan dahsyat ini. Orang yang masih polos, orang yang masih relatif belum berdosa. Itu berarti kasih sayang tertinggi dari Allah kepada kita ya. Maka Anda harusnya bergetar perasaan. Oke. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap sendi dari tubuh manusia wajib disedekahi setiap hari. Membantu orang yang menaikkan barang ke atas kendaraan, memberikan nasihat yang baik dan menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Kita gotong royong semua, ada tamu, ayo gotong royong angkutin.
tasnya, angkutin kopernya tuh, lihat. Setiap detik waktu bagi kita adalah harganya luar biasa. Insyaallah luar biasa ya. Dan jika mayoritas umat Islam seperti ini dalam kehidupannya, waduh, dahsyat ini ya. Kaya, betul-betul kaya dengan amal yang luar biasa. Yang berikutnya, poin kedua dalam hadis, termasuk dalam golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Komunitas Ujlah yang seluruh anggotanya hidup karena cinta dan tolong-menolong karena Allah akan mendapat naungan ars di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena waktu. Dan ini sulit saya, ini kalimat ini, mau tahu nggak? 2 jam saya bolak-balik mencari dalil, mencari pembenaran, bolehlah mencari kebenaran. Sulit kalimat ini kita terapkan di penduduk dunia, sulit sekali. Betul, silakan teman-teman yang bisa berargumentasi. Saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah juga. Sulit itu didapat. Diuji, oke lah ketika banyak duit diuji. Wah, sayangku, wah, pokoknya karena Allah ya. Sedikit ujian, sudah mulai ngamuk. Tapi di sini, alhamdulillah tidak. Tidak punya uang memang, kita dilatih tidak punya uang. Karena transaksi yang sesungguhnya bukan dengan uang. Itu adalah transaksi jahiliyah dan tidak boleh kita ikuti lagi nanti. Pada saatnya Islam bangkit, bukan sekertas uang alat tukarnya. Tapi apa? Ya, dinar, dirham, dan emas. Ya. Karena ini sistem Dajjal, kita tahulah sama-sama. Di sini tanpa disadari dipaksa kita semua, kecuali memang terpaksa ya, dipaksa. Tapi sehari-hari kita ini dibiasakan tidak pegang sesuatu, tapi pegangnya cinta. Kita masak di sana, tidak ada berpikir upah. Untuk makan juga tidak ada kita berpikir upah, bertani, semua. Coba dahsyat ya. Teman-teman mungkin belum begitu menyadari mendalam tentang ini. Nah sekarang mudah-mudahan semakin mendalam, ya, wajar. Silakan, sulit. Mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah juga. Dan ini hanya mungkin dilakukan di tempat Ujlah. Untuk saat ini ya. Ciri-ciri sangat penting peluang masuk surga tanpa hisab. Nah ini hadis ketiga. Ciri-ciri mereka adalah selalu bertawakal hanya karena Allah, tidak tergantung pada dunia. Tapi kita memang belum 100%. Karena kita masih tidak berdaya. Kita masih mencoba menjauhi. Tapi belum bisa semua memang. Tapi kita minimal sedang berusaha ini. Bertawakal penuh kepada Allah. Nah ini memang cita-cita kita. Bagian daripada derajat-derajat untuk penduduk Bukit Tembah ini. Walaupun belum semua ini. Kita kemarin di dalam kuliah, mohon maaf, banyak yang masih berkutat dengan poin kedua, yaitu tobat. Masih banyak yang melakukan kesalahan. Masih ada yang berkutat di situ, belum keluar dari tobat. Makanya berat kan? Tobat dulu. Dan tawakal adalah bagian dari proses berikutnya. Tapi kita harus menuju itu. Menjauhi syirik dan riya. Betul? Di sini tidak ada yang perlu riya. Apa coba? Nggak punya apa-apa. Apa yang disombongkan di sini? Ya? Tidak ada di sini. Jelas ya? Jadi, ciri-cirinya memang dekat. Di dalam sistem dan situasi saat ini, sepertinya hanya komunitas Ujlah yang bisa 100% melaksanakan 3 poin itu. Melaksanakan ya, belum mencapai proses itu. Tapi kita harus, teman sekalian, ayo kita belajar lagi terus. Mata kuliah yang kita pelajari itu cermati dengan baik, karena
Jika teman-teman tidak mencermati dengan baik, nanti teman-teman tidak akan sampai kepada tingkat tertinggi mahabbah kepada Allah. Melaksanakan 3 poin ini meninggalkan sistem duniawi, upah, riba, kompetisi, dan lain-lain. Saling menghidupi karena Allah bisa termasuk golongan ini jika niat dan amalnya murni karena Allah. Ya, makanya teman sekalian, yang dulu niatnya belum lurus, sekarang lurus kan ya. Dulu mungkin karena takut, mungkin karena ya macam-macam lah. Nah sekarang setelah di sini kita berubah, perbaharui niatnya. Berikut adalah hadis yang sangat masyhur tentang 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, tidak melakukan tatayur, percaya kepada petanda buruk, setiap saat hanya bertawakal kepada Robnya. Ini sulit didapat masih penduduk dunia. Mereka bertawakal setiap saat hanya kepada Allah. Muamalahnya, ibadahnya, saling tolong-menolongnya, semua karena ibadah. Ya, bagian kesehatan menolong orang yang sakit di sini, semua karena ibadah. Coba. Setiap hari. Kalau di dunia tidak. Bergerak, berangkat, semua ada kompensasi. Jelas ya? Ini bisa dilakukan hanya di tempat tujuh lah. Sekarang ini sulit. Silakan cari. Dalam sebagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah memohon tambahan kepada Allah, lalu Allah menambahkan setiap 1.000 orang dari mereka akan membawa 70.000 lagi, dan ini menunjukkan kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita bagian dari 1.000 orang yang akan membawa 70.000 orang lagi, ya. Karena kita sudah insya Allah masuk kepada mereka yang setiap hari bertawakal hanya kepada Rabb-Nya. Yang keempat, dicatat sebagai mujahid tanpa pedang. Dan mujahidah tentu ya. Mujahid dan mujahidah. Lihat, mari kita lihat. Mereka adalah mujahid fisabilillah dengan amal dan pengorbanan sosial, bukan hanya dengan senjata. Nabi bersabda, orang yang membantu saudaranya, Allah akan bantu dirinya. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama ia menolong saudaranya. Itu kan persis. Di sini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua karena Allah. Di sini marbot tidak dibayar apa-apa. Di sini yang khutbah Jumat tidak terima amplop. Nggak pernah saya ngasih amplop kepada yang khutbah Jumat. Tapi di luar, mohon maaf, 3 juta kadang-kadang ada. Ada yang khutbah itu 5 juta. Khusus untuk besi-besi besar. Bekerja karena iman, bukan karena gaji, ikhlas, ta'awun, dan tawadu. Hidup sederhana, ukhuwah kuat. Ya kan? Ukhuwahnya kuat sekali. Dari mulai, bayangkan, dari mulai tidur ada yang ngingetin, ayo bangun, ucapkan istighfar, hamdalah tuh. Kan? Lihat ukhuwahnya. Mas Saiful menyampaikan wejangannya, ayo menuju ke mushola dengan kaki kanan. Tuhan, Masya Allah, ukhuwah kita luar biasa. Saling mengingatkan, mana di kota begitu? Mana ada di kota begitu? Lupa kita. Bangun tidur lupa kepada Allah. Betul tidak? Ayo, jujur.